Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya dan teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa yang beranggotakan Muflihah, Fiaristka Istighfarani, Rahmatiyah Nurfiana, Uswatun Hasanah, dan saya sendiri Askafila Azifah. Kemudian table of contents, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada konsep dasar intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa, yang kedua ada tujuannya, yang ketiga teknik, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada contoh kasus. Oke, pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar psikoterapi menurut pendekatan psikoanalisa. Nah, tokohnya itu bernama Freud. Freud ini memiliki pandangan tentang manusia. Di situ tuh ada dua konsep. Yang pertama, konsep mengenai struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama itu id, ego, dan superego. Nah, id merupakan struktur kepribadian yang ada sejak kita lahir. Nah, dan ini tuh termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Nah, id ini didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memuaskan segala keinginan dan kebutuhan. Nah, jika kebutuhan atau keinginan ini tidak segera terpenuhi, maka akan memunculkan rasa kecemasan dan ketegangan. Contoh dari id ini misalnya ketika kita merasa lapar, maka otomatis perilaku naluriah kita itu tuh kayak pengen segera untuk makan gitu. Nah, terkadang id ini juga dalam memuaskannya itu memuaskan kebutuhan itu kayak tidak selamanya logis. Nah, makanya perlu yang namanya ego. Nah, ego itu sendiri yaitu memiliki fungsi sebagai pengontrol dari id dan menghalau dari impuls dan perasaan seperti kecemasan, terus keluar dari kesadaran melalui mekanisme pertahanan diri. Nah, selanjutnya itu mengenai superego. Superego ini memiliki fungsi untuk mengontrol kepribadian. Nah, superego ini terbentuk dari sikap moral orang tua dan norma-norma sosial yang dipelajari pada tahun-tahun pertama. Freud itu memiliki pendapat bahwa perilaku manusia semata-mata ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi yang tidak disadari, kebutuhan dan dorongan yang bersifat naluriah, dan peristiwa seksual yang terjadi pada 5 tahun pertama dalam kehidupannya. Selain dari struktur kepribadian manusia, Freud juga mengatakan bahwa ada konsep mengenai gunung es. Nah, gunung es ini berupa kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, dari dua konsep ini yang mengenai kesadaran dan ketidaksadaran itu terkandung dalam psikis. Nah, konsep gunung es ini menjelaskan bahwa permukaan gunung es yang nampak merupakan bagian dari kesadaran. Nah, sedangkan dari sebagian lainnya itu bagian dari ketidaksadaran. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan psikoseksual pada manusia. Nah, di sini itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan mengenai fase oral. Nah, fase oral ini terjadi pada anak yang berusia 1 tahun. Nah, pada fase ini itu pusat kenikmatan itu ada pada sekitar area mulut. Nah, fase yang kedua itu fase anal. Fase anal ini
itu dialami oleh anak yang berusia 1-2 tahun, yang kenikmatannya itu ada pada daerah anal. Nah, anak-anak ini akan memperoleh kenikmatan dengan cara menahan dan melepas feses. Tahap yang ketiga itu tahap palik. Nah, tahap palik ini dialami oleh anak yang berusia 3-5 tahun dengan daerah kenikmatannya itu, pusat kenikmatannya itu pada organ seks. Dan tahap yang terakhir yaitu fase laten, fase di mana anak ini berusia 6-12 tahun. Nah, dan pada fase ini anak itu mulai memiliki ketertarikan terhadap seksualitas. Nah, konsep psikoterapi dalam psikoanalisa. Carlson dan Darweding 1995 mengatakan bahwa psikoterapi ialah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Nah, dalam interaksi ini ada yang disebut sebagai penolong atau biasa disebut terapis, dan ada juga yang ditolong atau biasa disebut kita klien atau pasien. Nah, tujuan dari interaksi antara terapi dengan klien dalam psikoterapi itu bahwa mengupayakan adanya perubahan atau penyembuhan. Nah, apa sih perubahan yang dimaksud itu? Perubahan yang dimaksud itu perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, terus ada suatu kebiasaan akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar ilmu perilaku dan teknik-teknik yang dikembangkannya itu di mana dalam hal ini akan ditekankan pada perspektif psikoanalisa. Nah, psikoterapi dalam perspektif psikoanalisa itu bagaimana membentuk kembali struktur kepribadian seseorang melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Untuk itu, si klien akan dibawa mundur pada pengalaman masa kanak-kanaknya, yang kemudian pengalaman tersebut itu akan dianalisis dan ditafsirkan sehingga akan terjadi rekonstruksi kepribadian pada diri klien. Nah, itu menurut Lubis 2011. Pentingnya tahapan perkembangan individu atau pada masa kanak-kanak itu bagi terapi adalah dengan menghidupkan dan mengalami kembali pengalaman masa anak-anaknya. Klien semakin menyadari bahwa sikap dan tingkah lakunya itu dibentuk oleh masa lalu, namun tidak ditakdirkan menjadi korban masa lalu. Nah, tujuan dari terapi pendekatan psikoanalisa ini adalah membuat motif-motif yang tidak sadar kemudian menjadi disadari, dan ketika menyadari motif-motif tersebut, manusia melaksanakan pilihannya membentuk kembali struktur karakter individual dengan membuat kesadaran yang tidak disadari, terus juga menekankan dimensi afektif. Menurut Corey yang dikutip dari Lubis 2011 itu menyatakan bahwa teknik terapi psikoanalisa ini itu untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh insight, dan memahami arti dari simptom-simptom yang dirasakan oleh klien. Nah, proses terapi selesai ketika tujuannya itu telah tercapai, yang memperoleh pemahaman intelektual dan emosional, di mana hal tersebut itu diharapkan dapat mengubah kepribadian klien atau pasien. Nah, terapi dalam psikoanalisis ini berlangsung kurang lebih 4-5 kali dalam seminggu selama 3-5 tahun. Nah, waktu selama 1 jam itu
perlu ada waktunya itu selama 1 jam, perlu ada kesepakatan biaya atau pembayaran, klien harus komitmen untuk datang saat jadwal sesi terapi. Terus di sini juga klien itu harus punya komitmen untuk aktif berbicara. Nah, teman-teman, adanya terapi psikoanalisa pasti memiliki tujuan kan? Nah, ada beberapa tujuan nih yang perlu kita tahu. Yang pertama, membuat individu sadar akan permasalahannya. Jadi, yang awalnya permasalahan itu tidak disadari, setelah melakukan terapi, individu itu diharapkan bisa melakukan perubahan, baik itu perubahan pikiran, perilaku, maupun perasaannya, dan dapat mengendalikan kecemasan yang dihadapinya. Nah, dalam terapi psikoanalisis itu juga membutuhkan yang namanya sifat terapeutik. Apa tuh terapeutik? Terapeutik itu merupakan hubungan antara terapis dan klien atau hubungan profesional yang penanganannya berkaitan dengan terapi. Nah, di sini seorang terapis itu harus bisa menjaga hubungan profesional. Kenapa? Karena agar klien itu bisa merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa rileks saat bercerita tentang permasalahan yang dialaminya. Nah, proses terapeutik itu digunakan dalam meningkatkan kesadaran, memahami intelektual dari tingkah laku klien, serta sebagai pemahaman makna dari berbagai gejala. Nah, perkembangan klien saat terapi itu berawal dari pembicaraan klien pada katarsis. Apalagi tuh katarsis? Katarsis itu pelepasan ketegangan emosional atau pengalaman traumatik yang mengarah ke arah tujuan pemahaman, pendidikan, serta emosional yang diperlukan untuk perbaikan kepribadian. Nah, tujuan selanjutnya dari terapi psikoanalisa yaitu membentuk kembali struktur karakter atau kepribadian individu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah adanya permasalahan antara ego dan superego yang kurang optimal atau bisa dikatakan tidak seimbang. Jadi, bisa membuat individu itu sulit menyesuaikan diri dengan situasi yang sedang dihadapi gitu. Nah, proses penyadaran dalam terapi psikoanalisis itu menganjurkan individu agar bisa mengenali dan menerima keadaan dirinya yang sering dielakkan, sering ditolak, dan sering diproyeksikan terhadap orang lain. Sehingga setelah individu itu menyadari atau bisa sadar dengan keadaan dirinya, maka secara bertahap kepribadiannya itu akan menjadi lebih baik. Nah, tujuan selanjutnya dari terapi psikoanalisis yaitu perasaan sadar yang memulihkan hubungan internal dan eksternal. Nah, di sini itu perasaan individu itu bisa sadar, entah itu dari internal maupun dunia eksternalnya, sehingga di sini individu bisa melihat kenyataan yang ada di dunia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu teknik intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa. Nah, yang pertama ada asosiasi bebas. Apa sih asosiasi bebas itu? Nah, di sini klien diberi kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Klien diberi kebebasan untuk berekspresi semua permasalahan yang dialami dengan bebas dan luas. Nah, ini merupakan sebuah ekspresi alam bawah sadar yang ada pada diri klien, sehingga klien ini bercerita sebebas-bebasnya hingga klien merasa plong. Nah, yang kedua ada analisis mimpi.
Di sini, psikoterapis mengajak klien mengeksplorasi dirinya secara sadar terhadap ketidaksadarannya, yaitu mimpi. Karena mimpi dianggap memuat banyak informasi, pikiran yang tidak disadari berupa harapan dan konflik. Karena bahwasanya ketika seseorang bermimpi, mimpinya itu didominasi oleh satu pikiran yang sangat menekan dalam dirinya. Jadi, dapat mewakili dari permasalahan yang tidak bisa meluap, maka jadilah seseorang tersebut bermimpi. Kemudian yang ketiga ada analisis transferensi, yaitu tindakan respon peristiwa masa lalu klien kepada konselor. Mana proses ini, proses transfer perasaan klien kepada psikoterapis terhadap orang yang ada di masa lalunya, orang-orang yang menyakitinya, dengan tujuan menghidupkan kembali masa lalu klien. Nah, analisis transferensi ini jelasnya bagaimana klien dapat mentransfer kepada psikoterapis terhadap permasalahan-permasalahan masa lalunya, sehingga terlihat di mana ada rasa kebencian, ketidaksukaannya, cemburu pada seseorang, keadaan maupun peristiwa yang dialami klien. Masih pada pembahasan teknik, yaitu yang keempat analisis resistensi, yaitu analisis dari tindakan klien yang seolah-olah menutupi ceritanya. Jadi analisis ini merupakan analisis psikoterapi terhadap tingkah laku klien yang tidak memiliki komitmen pada sesi pertemuan. Contohnya menganalisis perilaku klien yang seolah-olah menutupi ceritanya. Tingkah laku klien yang tidak memiliki komitmen dapat dilihat dari misalkan ada pertemuan jam 8 pagi, namun si klien tidak menepati janjinya. Nah, dari situ konselor menganalisis mengapa kliennya melakukan tindakan seperti itu. Yang kelima ada interpretasi. Di sini konselor membantu konseli untuk memahami arti pengalaman dari masa lalunya. Maksud dari interpretasi sendiri adalah penafsiran, yaitu konselor dapat menafsirkan pikiran, perasaan, maupun perkataan klien melalui teknik interpretasi ini. Teknik interpretasi ini merupakan teknik pengertian terhadap suatu permasalahan yang dialami klien. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, pasti tiap teori ataupun pendekatan itu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan yang pertama itu ada psikologi dinamik dan teori ketidaksadaran serta interaksi dengan kesadaran. Maksudnya di sini intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa ini berdasarkan pada psikologi dinamik dan dikerjakan dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan ketidaksadaran serta tata cara berinteraksi dengan kesadaran. Nah, maksud dari psikologi dinamik ini, psikologi dinamik merupakan proses kejiwaan individu dalam menghadapi konflik. Nah, contohnya itu seperti pandangan, persepsi, sikap, emosi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua itu ada bertujuan menjelaskan kepribadian berkembang dan bekerja. Nah, dalam psikoanalisa ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sih kepribadian dari individu yang berkembang dan berfungsi itu. Kemudian yang ketiga itu ada menerangkan teori terkait cara seseorang berguna dalam suatu hubungan personal dan masyarakat. Nah, dalam psikoanalisa ini menerangkan tentang teori yang berkaitan dengan cara seseorang bisa berguna, mau itu secara hubungan personal ataupun dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama itu ada pemahaman cenderung deterministik. Nah, apa sih deterministik itu? Deterministik merupakan keyakinan jika semua hal peristiwa itu terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan hal tersebut tidak dapat dihindari. Nah, pemahaman ini
dinilai sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada menekankan masa kanak-kanak dan masa lalu menentukan kehidupan seseorang. Nah, kebanyakan dari pendekatan ini itu menekankan pada masa ketika kanak-kanak. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini beranggapan jika kehidupan seseorang itu semata-mata sebelumnya sudah ditentukan oleh masa lalu. Maka dari itu, kenapa pendekatan ini sangat menekankan pada masa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga itu ada membatasi rasionalitas. Nah, pada pendekatan ini terlalu membatasi rasionalitas karena pendekatan ini kebanyakan menggunakan yang namanya filosofi atau deterministik, sehingganya pendekatan ini beranggapan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu memang ya sudah seharusnya terjadi, dan pendekatan ini kurang dalam berpikir secara rasional, sehingganya ketika terjadi yang namanya abnormalitas itu pendekatan ini beranggapan bahwasanya ya hal tersebut terjadi karena memang sudah seharusnya, sudah sewajarnya itu terjadi. Mereka tidak akan berpikir bahwasanya hal tersebut terjadi karena individu ini mengalami sesuatu atau individu ini sebelumnya sudah mengalami sesuatu yang mengakibatkan hal yang terjadi. Mereka akan lebih beranggapan bahwasanya hal ini terjadi karena memang sudah seharusnya terjadi. Kemudian kekurangan yang keempat itu ada bersifat empiris, kurang mendukung sistem serta konsep psikoanalisa. Nah, maksudnya di sini adalah data yang ada dalam penelitian ini bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman. Nah, hal tersebut kurang mendukung sistem serta konsep yang ada dalam psikoanalisa. Kemudian yang kelima itu ada konsep energi psikis menentukan tingkah laku. Nah, konsep mengenai energi psikis ini bisa dikatakan sebagai libido yang selanjutnya mendapat represi atau tekanan dari ego. Nah, energi psikis ini yang menetapkan tingkah laku seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan yang selanjutnya itu ada lambat dan sulit. Nah, psikoanalisa ini secara keseluruhannya itu lambat dan sulit. Hal tersebut terjadi karena ya memang pendekatan dari psikoanalisa ini bisa dikatakan cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama, sehingganya itu mengapa pendekatan ini bisa dikatakan lambat dan sulit. Kemudian yang ketujuh itu kekurangannya kurang kredibel, sulit untuk diuji secara sistematis dan cenderung subjektif. Nah, maksudnya di sini adalah teknik yang digunakan itu dianggap kurang kredibel atau kurang meyakinkan, sehingganya tidak mudah untuk diujikan secara sistematis dan cenderung subjektif. Kemudian yang terakhir itu ada kekurangannya itu teori yang tidak mudah diujikan secara ilmiah. Nah, pada poin ini itu masih berkaitan dengan poin yang ke-6 dan ke-7 sebelumnya. Karena bentuk-bentuk dari pendekatannya cukup rumit dan tidak mudah untuk diujikan secara sistematis, sehingganya teorinya ini tidak mudah untuk diujikan secara ilmiah. Dan hal tersebut mengakibatkan teori dari pendekatan psikoanalisa ini diragukan keilmiahannya. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu contoh kasus intervensi psikoterapi dalam pendekatan psikoanalisa. Ada 6 poin di sini. Poin yang pertama yaitu data klien. Klien bernama Isya Iva NH, kelahiran Surabaya 6 Agustus 1996, mempunyai hobi mendengarkan musik, dance, dan juga skateboarding. Pendidikannya saat ini, ia sedang menempuh S1 Bahasa Inggris, dan dia bekerja sebagai Sales Promotion Girl atau SPG. Poin yang kedua yaitu deskripsi kepribadian klien. Klien adalah seorang yang bekerja keras, mempunyai relasi pertemanan yang cukup banyak, aktif dan berani, dan juga terkadang tertutup. Poin yang ketiga yaitu permasalahan klien. Klien merasa
sering tidak tenang ketika hasrat seksualnya tidak terlampiaskan. Klien merasa kewalahan dengan kebiasaannya, yaitu menonton video porno dan melakukan masturbasi jika tidak ada lawan jenis yang bisa dijadikan lampiasan hasratnya. Poin yang keempat yaitu proses pelaksanaan konseling untuk mengatasi hasrat seksual. Pada tahap pembukaan, dengan cara konselor berbincang dengan konseli, setelah 15 menitan berlalu, konseli mulai menceritakan perasaan kalut dan tertekan yang ia rasakan ketika tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya, keterpaksaan melakukan kebiasaan buruk tersebut, dan keinginannya untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Jadi pada tahap ini, konseli awalnya berbicara seadanya, seperlunya saja, tidak menceritakan, tetapi dengan berjalannya waktu dia bercerita betapa kalut yang ia rasakan dan dia terpaksa melakukan kebiasaannya hanya untuk dapat bekerja dengan fokus dan dia ingin meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Selanjutnya ada pelepasan emosi. Klien yang sudah lebih mampu terbuka mengekspresikan perasaan dirinya secara gamblang, konselor mencoba memastikan apa pemicu utama masalahnya dan memberikan saran untuk melakukan kegiatan produktif ataupun menjalani hobinya. Di sini klien sudah mau menceritakan dengan lebih rinci lagi masa lalu apa yang sebenarnya sudah terjadi, sehingga konselor bisa memastikan pemicu apa yang sebenarnya menjadi utama dalam masalahnya. Dan dengan hal tersebut, konselor memberikan saran untuk si konseli sebaiknya melakukan kegiatan yang produktif atau menjalani hobinya agar tidak terfokuskan dengan kebiasaan buruknya tersebut. Selanjutnya ada evaluasi atau follow up. Evaluasi atau follow up ini selalu ada dalam proses konseling. Jadi ini dilakukan untuk konselor melihat perubahan apa yang ada pada diri klien yang ia tangani. Poin yang kelima yaitu hasil penerapan konseling. Perubahan klien sesudah melakukan proses bimbingan konseling psikoanalisa dengan teknik asosiasi bebas adalah perilaku menyimpang dari klien berangsur berkurang. Di sini klien mengakui bahwasanya dia sudah berusaha untuk melakukan yang disarankan oleh konselor dan dia mengungkapkan bahwasanya kebiasaan buruknya tersebut berangsur berkurang. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil analisis kasus. Mekanisme pertahanan yang dilakukan konseli terjadi karena id yang merasa cemas ketika tidak dapat menyalurkan hasratnya. Karena dorongan dari superego yang keras membuat konseli membuat mekanisme pertahanan yang bersifat negatif, yaitu pelampiasan. Pelampiasan adalah tindakan yang dipilih konseli ketika hasrat seksualnya meningkat, sehingga membuatnya melakukan hal-hal seperti menonton video porno dan melakukan VCS atau video call seks. Thanks for watching, semoga video kali ini memberi manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.